Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan tentang GDLC atau Game Development Life Cycle. Yang pertama itu adalah siklus pengembangan game, yaitu memahami proses pengembangan game dari ide hingga rilis. Itu mencakup seluruh tahapan dari ide awal hingga peluncuran game. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap aspek pengembangan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas serta sesuai dengan harapan pemain. Siklus ini melibatkan langkah-langkah seperti perencanaan, produksi, pengujian, hingga promosi game. Next. Yang kedua, pengembangan cerita, yaitu ada konsep cerita, membangun dasar cerita karakter, alur, dan dunia game, serta tema dan nada, menentukan tema dan nada cerita yang akan diusung dalam game, yaitu mencakup seluruh tahapan dari ide awal hingga peluncuran game. Proses ini bertujuan untuk memastikan setiap aspek pengembangan berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas, serta sesuai dengan harapan pemain. Siklus ini melibatkan maaf, pengembangan cerita. Pada pengembangan cerita, fondasi cerita menjadi inti dari pengalaman bermain. Proses ini meliputi penyusunan konsep cerita, termasuk karakter, alur, dan dunia yang dibangun. Tema dan nada cerita ditentukan untuk menciptakan suasana emosional yang sesuai dengan tujuan game, seperti suasana petualangan, game komedi, atau horor. Penulisan skenario dilakukan dengan menyusun dialog dan narasi yang menarik, serta mengintegrasikan elemen cerita yang interaktif dengan gameplay seperti cabang cerita atau pilihan moral. Next, di sini ada penulisan skenario, yaitu dialog dan narasi. Seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu membuat dialog karakter, narasi, dan alur cerita game. Ya, kedua ada mekanisme cerita, membuat sistem cerita yang berinteraksi dengan gameplay. Nah, untuk studi kelayakan ada 3 poin, yaitu analisis pasar, di mana potensi game di pasar dan kebutuhan target audience. Kedua ada sumber daya, gimana menganalisis sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan. Nah, yang ketiga itu resiko dan tantangan, yaitu mengidentifikasi potensi, resiko, dan tantangan yang mungkin dihadapi. Untuk poin-poinnya itu bertujuan untuk memastikan bahwa game yang dirancang memiliki peluang sukses di pasar. Proses ini melibatkan analisis pasar untuk memahami kebutuhan target audience, evaluasi sumber daya yang diperlukan, serta identifikasi resiko dan tantangan yang mungkin dihadapi selama pengembangan. Langkah ini membantu tim pengembangan meminimalkan hambatan yang bisa mengganggu proses produksi. Oke, next. Demo promosi. Ada 3 poin, yaitu gameplay inti, visual, dan audio. Dan terakhir ada promosi. Nah, aspek gameplay inti ditonjolkan untuk menunjukkan fitur utama yang membedakan game dari kompetitor. Elemen visual dan audio digunakan untuk menciptakan kesan pertama yang memukau, seringkali melalui trailer atau demo publik. Selain itu, ada strategi promosi yang dilakukan untuk menjangkau target audiens, termasuk pengguna media sosial dan kolaborasi dengan influencer. Nah, di sini ada desain layout. Yang pertama ada level design, UI UX, dan kontrol dan gameplay. Untuk desain layout yaitu mencakup perencanaan tata letak level antarmuka pengguna desain serta kontrol dan gameplay. Level desain dirancang untuk memberikan tantangan yang progresif, sementara antarmuka pengguna dibuat intuitif agar pemain mudah memahami kontrol dan navigasi. Sistem kontrol dirancang agar gameplaynya terasa responsif dan menyenangkan berdasarkan feedback dari pengujian awal. Next, di sini ada pemodelan.
yaitu pertama karakter, yaitu membuat model 3D atau 3D untuk karakter game. Yang kedua ada lingkungan, membuat model 3D untuk lingkungan game. Dan yang terakhir ada objek, yaitu membuat model 3D untuk objek dalam game. Nah, untuk penjelasannya itu tim pengembangan menciptakan model 3D untuk karakter, lingkungan, dan objek dalam game. Setiap elemen ini dirancang agar sesuai dengan tema dan alur cerita yang diusung. Karakter dirancang untuk mencerminkan peran mereka, sementara lingkungan dan objek mendukung suasana dan gameplay. Next. Nah, di sini ada texturing dan animasi. Yang pertama yaitu adalah tekstur, membuat tekstur yang memberikan detail pada model. Yang kedua ada animasi, menambahkan animasi untuk karakter dan objek. Dan yang ketiga ada efek visual, yaitu membuat efek visual khusus seperti partikel dan efek cahaya. Untuk penjelasannya yaitu menambahkan detail visual dan gerakan yang realistis ke dalam game. Tekstur digunakan untuk memberikan kedalaman pada model seperti detail kayu pada perahu atau logam pada senjata. Animasi digunakan untuk menghidupkan karakter dan objek, sementara efek visual seperti pencahayaan, dinamis, dan partikel meningkatkan daya tarik visual game. Next, di sini ada desain tingkat tinggi dan rendah. Ada dua tingkatan yaitu tingkat tinggi dan tingkat terendah. Di mana tingkat tinggi yaitu desain visual yang detail untuk tampilan optimal, dan tingkat terendahnya yaitu desain visual yang dioptimalkan untuk performa terbaik. Nah, desain dengan tingkat tinggi menawarkan grafik yang kaya detail untuk perangkat modern, sementara desain tingkat rendah disesuaikan untuk performa pada perangkat dengan spesifikasi rendah seperti smartphone. Nah, dan tahap akhirnya yaitu pengujian dan integrasi, di mana elemen-elemen game diuji untuk memastikan tidak ada bug atau kesalahan yang mengganggu gameplay. Setelah semua elemen dipastikan berfungsi dengan baik, tahap integrasi dilakukan untuk menyatukan grafis, suara, dan gameplay agar menghasilkan pengalaman bermain yang sempurna. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.